Buka jalan! Buka jalan! Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi pasar tradisional TOS 3000 di Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan Anies yang didampingi sang istri disambut meriah para pedagang dan warga setempat. Ya, saya pikir dengan sikap apa yang dilakukan ketum saya, seluruh elit Demokrat, ini bisa saja dampaknya adalah kawan-kawan yang menjadi calon anggota legislatif di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri, ada kekuatan tangan Tuhan dalam persoalan masalah Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Ya, ini kekuatan rakyat. Bisa kita lihat sama-sama. Ketika beliau datang kemanapun, rakyat terpanggil tanpa harus diberikan diundang, diajak, tapi terpanggil hanya melalui media iklan. Artinya apa? Artinya memang ini keinginan dari seluruh rakyat agar Anies Rashid Baswedan itu menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Bapak Joko Widodo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Buka jalan! Buka jalan! Selanjutnya majelis menjemput dengan penuh takzim kepada Datuk Wira Haji Endi memimpin dalam berhelat penyambutan kehormatan silat oleh grup 4 sahabat. Berdiri dulu di depan. Tanda memberikan kepercayaan amanah dan tanggung jawab oleh Datuk Sri Setia Amanah kepada Bapak Haji Anies Rashid. Sri Setia Amanah beserta Datin berkenan kembali ke tempat dan kepada Bapak Anies beserta istri kami perkenankan untuk duduk di kursi kehormatan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi pasar tradisional TOS 3000 di Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan Anies yang didampingi sang istri disambut meriah para pedagang dan warga setempat. Baik warga maupun pedagang berdesak-desakan ingin mendekati dan bersalaman dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sahabat BN, sebagaimana kedatangan Anies pada berbagai daerah lainnya di Indonesia, kedatangan Anies di Batam beberapa hari lalu mendapat sambutan hangat dari warga Batam. Seperti yang kita lihat dalam tayangan tadi. Dalam kesempatan kunjungan Anies Baswedan ke Batam itu, ada situasi yang berbeda kita lihat di sana. Kader Partai Demokrat di Batam dengan berbaju berlambang Partai Demokrat, mereka tidak sungkan-sungkan dan mereka dengan tekad yang bulat tanpa menunggu kedatangan Anies Baswedan, menyambut kedatangan Anies Baswedan sebagai pendukung Anies Baswedan dari Partai Demokrat di Batam. Mereka sama sekali kelihatannya tidak peduli dengan ketumnya AHY dan Ketua Majelis Tingginya SBY yang sekarang berada di kubu
paslon nomor urut 2 setelah hengkang dari koalisi perubahan dulunya. Atas nama prajurit Demokrat Nusantara, ya, bintang Mercy Perubahan, kami tegak lurus. Ini persoalan prinsip. Kenapa? Demokrat itu membutuhkan rakyat untuk sebagai pemilih. Ya. Saya pikir dengan sikap apa yang dilakukan ketum saya, seluruh elit Demokrat, ini bisa saja dampaknya adalah kawan-kawan yang menjadi calon anggota legislatif di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri, ada kekuatan tangan Tuhan dalam persoalan masalah Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Ya, ini kekuatan rakyat. Bisa kita lihat sama-sama. Ketika beliau datang kemanapun, rakyat terpanggil tanpa harus diberikan diundang, diajak, tapi terpanggil hanya melalui media iklan. Artinya apa? Artinya memang ini keinginan dari seluruh rakyat agar Anies Rashid Baswedan itu menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Bapak Joko Widodo. Jadi dalam hal ini saya sebagai kader Partai Demokrat, saya tidak akan peduli dengan konsekuensi. Saya tegak lurus, saya mempertahankan prinsip. Bintang Mercy Perubahan, insya Allah saya pikir banyak elemen dari kader Partai Demokrat itu yang menginginkan memberikan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan. Pak, tapi artinya Bapak dengan tidak mengikuti garis partai, Pak, ini udah bukan status saya kader, tetapi saya sebagai pencetus perjalanan prajurit Demokrat Nusantara. Ya, sebagai seorang kader, partai politik bukan yayasan. Kita semua hadir di sini, kita punya peran untuk menyelamatkan partai. Jadi saya pikir apa yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat, ya, saya pikir sebagai seorang kader yang sudah 20 tahun, saya anggap ini adalah mencederai perasaan kita semua. Ya, saya tidak berpikir tentang konsekuensi apapun. Satu yang harus diingat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau itu adalah Bapak yang menjunjung demokrasi. Tetapi saya anggap hari ini kenapa demokrasi itu seperti dicederai? Dalam persoalan beberapa bulan terakhir ini tentang Pilpres, seharusnya Bapak SBY memberikan ultimatum, ya, mungkin hari ini berada di 02, agar persoalan yang terjadi hari ini saya anggap sesuatu situasi yang sangat tidak baik. Seharusnya beliau sebagai tokoh bangsa mengingatkan, mari melakukan dengan jujur dan adil agar kita menghasilkan calon pemimpin yang lebih baik. Siapapun pemimpin yang menang kita terima sebagai rakyat. Ya. Di sini saya bukan ingin menghancurkan partai saya bukan mengajari kader-kader untuk berkhianat. Saya hanya ingin memberikan pesan kepada ketua umum saya, mari kita betul-betul menganggap politik adalah sarana kita untuk betul-betul menjunjung apa itu namanya demokrasi. Ya. Bukan saya tidak linear, saya linear, tetapi pada prinsipnya dari awal Demokrat sudah mencanangkan memberikan dukungan kepada Pak Anies. Tetapi kenapa persoalan yang sebentar dibesarkan, 9 tahun menjadi oposisi itu dikecilkan seperti mimpi? Ini yang menjadi kekecewaan saya. Tampaknya bukan tanpa alasan mereka menyambut kedatangan Anies Baswedan dan menyatakan mendukung Anies Baswedan. Jika kita lihat penyampaian isi hati dari kader Partai Demokrat yang merupakan pencetus prajurit Nusantara dari Partai Demokrat ini, apabila kader Demokrat bersikeras juga sekarang ini tidak mendukung Anies Baswedan di daerah-daerah, kemungkinan besar caleg-caleg mereka yang ada di daerah dan kemungkinan juga caleg DPR RI dari berbagai daerah gagal. Ini tampaknya. Sebab memang seperti dikatakannya tadi, sekarang ini memang suara rakyat di Republik ini yang menginginkan Anies Baswedan menggantikan Joko Widodo. Kita mendapat informasi dari sejumlah caleg DPRD dari Partai Demokrat di daerah-daerah juga mengeluhkan hal ini. Kami sekarang susah sebab di dapil kami itu rakyat sekarang ini berjibaku mendukung Anies. Jadi kalau dia ketahui ada caleg, ada partai yang tidak mendukung Anies, tidak dipilihnya katanya. Dan ini terbukti seperti apa yang disampaikan oleh kader Demokrat di Batam barusan. Dan dia tampak memang menyesalkan sikap Pak SBY yang telah 9 tahun jadi oposisi hanya gara-gara hal kecil yang dibesar-besarkan. Sekarang pindah ke 02 katanya. Dan ini bukan saja sekarang ini di Partai Demokrat kasus ini terjadi. Kita lihat partai lain juga begitu.
Misalnya Partai Golkar. Saya dekat semua Pak Prabowo, tapi saya tertarik dan terikat dengan Pak Anies, sehingga saya sebagai orang Golkar ya dengan konsekuensinya kan harus ada risiko. Saya sudah hampir 40 tahun di Golkar, saya anggota DPR 2 periode dan Bupati 2 periode, ya, DPR saya 2 periode tahun 92, 97 sampai 99, Bupati tahun 2005, 2005 dan 2015 sampai 2016 kemarin. Dari grup saya ada beberapa orang yang duduk di Dewan Penasihat Golkar Provinsi, semua sudah ke Amin. Jadi ketua Pak Iskandar Dayo dan sekretaris kemarin nemuin saya, Bang, kita ke Amin aja. Oh, kamu sudah duluan? Ya udah, saya masuk Amin. Itu sekretaris Dewan. Jadi hampir semua sudah masuk ke Amin. Lain lagi ceritanya dengan kader Muslimat NU. Ketika Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama NU Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran, kadernya kelihatannya tidak mau ikut, tetap kepada Anies. Ini mereka nyatakan ketika beberapa hari lalu mereka akan mengikuti Harlah Nasional yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Gelora Bung Karno. Sebelum masuk mereka nyatakan di depan bahwa mereka mau ikut Harlah, tetapi dukungan mereka adalah terhadap Anies Baswedan. Lebih nekat lagi ini. Muslimat NU Jatim siap berharlah di GBK Jakarta, tetapi kami semua Muslimat NU Jatim siap memenangkan Amin Anies Gus Muhaimin di 2024. Amin, menang, menang, menang. P3 lain lagi ceritanya. Ketua Dewan Pertimbangan P3 Provinsi Jawa Timur yang merupakan seorang kiai sepuh, kiai yang sangat disegani di Jawa Timur, menyatakan dirinya mendukung Anies Caimin. Walaupun DPP-nya sekarang berada di kubu Prabowo Gibran. Iya. Dari pondok pesantren apa Pak Yai ini? Sabilul Muttaqin Kalipuro Pongging Kap Mojokerto Jatim. Sabilun Puro. Muttaqin. Sabilun Muttaqin Mojokerto. Ya. Jadi beliau ini yang menarik adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jawa Timur. P3 Jawa Timur. Tetapi saya pilih Mas Anies. Ini menarik ya. Iya. Oke, Pak Yai. Ya. Mungkin orang penasaran kenapa Pak Yai sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jatim itu justru mendukung Anies Baswedan dan tentunya Caimin atau Gus Imin sebagai presiden, calon presiden dan wakil presiden, ketimbang yang secara resmi itu dicalonkan oleh DPP P3. Ya. Silakan Pak Yai ke kamera. Ya. Jadi Pak Ganjar orang baik, Pak Mahfud orang yang baik, Pak Anies orang baik, kemudian Cak Muhaimin juga baik, sangat baik juga. Saya ini Pak Prabowo orang baik juga. Baik juga. Mas Gibran orang baik juga. Baik. Semua baik ya. Tapi tentu ada yang lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira silakan Pak Yai. Saya memilih Pak Anies. Kiblat saya ini dari keluarga Mbah Mun Sarang, Jawa Tengah. Sudah hanya itu saja alasan saya. Karena Mbah Mun itu kayak kiai besar, insya Allah waliullah. Saya ini umpamanya ada sesuatu yang tidak pas untuk pimpinan kita. Umpamanya saya diinggirkan atau dipojokkan, saya tetap P3. Tetap P3. Mau diberhentikan, mau diapakan tetap P3. Tetap P3.
selama P3 ini masih ada. Selama P3 ini masih ada. Jadi kiblat beliau yang beliau sampaikan tadi itu adalah kiai yang sangat terkenal dan sangat dihormati di Jawa Tengah khususnya dan di kalangan kiai di seluruh Indonesia pada umumnya, yakni Kiai Haji Mbah Mun almarhum. Jadi tampaknya peta politik sekarang ini sudah berubah. Dukungan DPP dari partai-partai sekarang ini tampaknya tidak lagi harus sejalan dengan DPD atau dengan kader-kadernya di daerah. Kalau di DPP ada partai yang mendukung Prabowo Gibran dan ada pula yang mendukung Ganjar Mahfud, tetapi di daerah setelah melihat perkembangan antusias rakyat mendukung Anies Baswedan, maka mereka demi menyelamatkan partai dan menyelamatkan diri mereka juga sebagai caleg, mereka harus mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. So, bagaimana jadinya nanti kalau partai-partai yang tidak mendukung Anies Baswedan sekarang ini tidak dapat suara nanti di daerah? Bagaimana jadinya? Tidak dapat kursi nanti mereka itu di DPRD Kabupaten Kota, di DPRD Provinsi, bisa jadi di DPR RI. Melihat antusiasme rakyat sekarang ini di dalam mendukung Anies Baswedan. Rakyat tampaknya sekarang tidak peduli. Partai-partai dan caleg-caleg yang tidak mendukung Anies, mereka tidak akan pilih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.